Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku. Seperti janji saya di video sebelumnya, wah bro, ini hari saya akan memberikan alasan saya kenapa saya ingin menjadi YouTuber. Saya seorang anak rantau kuli bangunan yang ada di Malaysia ini. Alasan saya ingin menjadi YouTuber pertama sih itu supaya mencari rezeki ya. Apapun ceritanya, orang-orang mengatakan menjadi YouTuber itu ingin menghibur, ingin membuat orang tertawa. Itu semua alasan hanya alasan pencitraan saja ya. Karena tujuan utama menjadi seorang YouTuber adalah untuk mendapatkan uang, mendapatkan gaji dari Google, mendapatkan gaji dari YouTube. Dan alasan saya ingin menjadi YouTuber ya seperti itu juga. Pertama, tujuan saya ingin mencari rezeki, karena rezeki kita tidak tahu datangnya dari mana. Kita hanya mencari, kita hanya berusaha, Tuhan yang menentukan. Jadi ya mudah-mudahan di YouTube ini saya juga mendapat berkah, saya juga mendapat rezeki, dan rezeki itu datangnya dari wak broku semua. Tanpa bantuan wak broku semua, YouTube saya juga tidak akan berkembang, dan saya juga tidak akan bisa mendapatkan berkah dan rezeki itu. Dan tujuan yang kedua adalah untuk mengangkat citra kami para kuli bangunan, karena sudah terlampau banyak ocehan-ocehan, hinaan-hinaan, dan anggapan rendah tentang kami kuli bangunan. Sedangkan dia tidak tahu kami mengorbankan nyawa kami mengorbankan kesehatan kami hanya untuk membuat dia merasa nyaman, hanya untuk membuat dia merasa senang dan merasa dia kaya. Dan itulah tujuan saya. Dan tujuan saya yang ketiga adalah membuat suatu album berupa video bagaimana saya bekerja, bagaimana saya bercerita tentang pengalaman saya sebagai kuli bangunan, untuk bisa dilihat anak cucu saya, bisa dilihat orang banyak, dan bisa dikenal oleh orang lain juga. Sebab di YouTube ini bukan saja di Indonesia, bukan saja di Malaysia, tetapi di seluruh dunia. Ya mudah-mudahan dengan cara ini kita para pekerja dari Indonesia bisa dikenal oleh dunia. Dan jika ada pembangunan-pembangunan negara tetangga atau negara yang lain membuat dia merasa tertarik untuk kita pekerja dari Indonesia sebagai pekerja profesional dan bisa mencari nafkah di negara dia. Dan itulah ketiga tujuan saya menjadi seorang YouTuber. Dan inspirasi saya menjadi seorang YouTuber ini adalah, yang pertama sih, yang paling menginspirasi saya adalah Dimas Pratama. Dimas Pratama cukup menginspirasi saya ya, karena dia pun seorang anak rantau juga, berpindah-pindah tempat juga. Pertama dia ke Malaysia ini, dia bekerja di Johor, daerah Paloh kalau tidak salah ya. Saya ikuti video dia, dan video dia berisikan tentang pekerjaan dia memuat buah kelapa sawit ke dalam truk, atau di Malaysia ini dinamakan lori. Dan yang kedua itu sama juga, yaitu Cepi Saputra. Itu pun sangat menginspirasi saya sebagai anak rantau juga, dan sudah banyak dikenal orang. Dia juga bekerja di perkebunan kelapa sawit sebagai driver, sebagai supir, sekaligus sebagai bongkar muat buah kelapa sawit juga di Malaysia ini.
Dan yang ketiga itu mungkin Bang Gondrong Labanan ya, memiliki 2 channel, Gondrong Labanan dengan Gondrong Labanan New. Cukup luar biasa. Saya ikuti video dia mengatakan dia gaptek, tidak tahu dengan teknologi, tetapi dia bisa menjadi seorang YouTuber yang sukses dengan 2 channelnya. Ketiga ini cukup menginspirasi saya, dan saya berharap saya juga bisa seperti dia, mendapatkan rezeki dari YouTube, mendapatkan rezeki dari Google. Oke Pak Bro, sekian dulu video saya. Ya, mudah-mudahan dengan video ini Pak Bro juga bisa tertarik untuk menolong saya, untuk membantu saya menjadi seorang YouTuber ya, tidak sukses pun tetapi boleh mendapatkan rezeki, boleh mendapatkan penghasilan daripada YouTube ini. Dan di video saya selanjutnya kita akan membahas tentang gaji seorang kuli bangunan yang ada di Malaysia ini. Di video saya sebelumnya saya memang sudah membahas tentang gaji kuli bangunan, tetapi gaji saya itu karena saya permit dari perusahaan, bukan permit sendiri. Kita akan membahas perbandingan antara gaji dari permit perusahaan dengan permit sendiri. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan seorang teman saya dari Bangladesh. Saksikan video saya, jangan lupa subscribe dulu supaya jangan ketinggalan video saya selanjutnya. Oke Pak Bro, tekan juga notifikasi loncengnya, like, komen, dan share. Sekian dulu video saya. Di akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak rantau. Thank you.